Semakin banyak chip kita yang berbotak, semakin banyak pahala kita yang dapat. Jadi Gitu. Semua agama ngajarkan puasa. Walaupun dikatakan puasa umat Islam ini merupakan puasa yang paling ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita ketemu lagi. Kita jumpa lagi sama kami berdua yang pasti ya. Kedua, Ngonyek. ngobrol asa katanya. Kalau nyari Dosa ngobrol. saudara. Sekarang kami di tengah-tengah kami ada siapa nih? Ustaz, itulah pokoknya. Ustaz lah. Tapi sebelum tuh kita ngucapin dulu Apa nih? untuk saudara kita selamat menunaikan ibadah puasa. Karena kita sekarang nih berada di bulan puasa, ada bulan Ramadan. Jadi selamat berpuasa untuk saudara-saudara semua. Apa nama nih? Apa Pak? Jadi ini nama segmennya ingat. Kalau ada nih nama segmen Nale San. Kayak kita kemarin waktu sama beliau lah waktu itu di di rumah Oh, tentang kurban dulu. tentang kurban. Nah, ini ketemu lagi Nale di nambah pahala. Kali ini kami akan bahas tentang puasa Bersama Ustaz Muhammad bin Husain Segaf, pimpinan pengasuh dari Majelis Taklim Al-Faidah Mentok. Jadi saudara semua barangkali yang pengen ikut majelis Bisa. Untuk sementara di bulan puasa tak stop dulu. setiap hari. Kajian ada, tetap ada setiap subuh di Masjid Jami. Setiap subuh di Masjid Jami. Nah, jadi kalau saudara-saudara yang pikir pengen, woi, saya seru juga ikut majelis ini. Yo, datang ke Jami setiap subuh selama bulan puasa nih. Di situ banyak itu. Dari yang baru hijrah. Bisa ikut majelis Al-Faidah. Dosa malu, benar. Gratis, dosa malu. Jangan nak mikir wah kalau aku dilihat orang nih malu. Dah pakai lagi tentu. Ada, langsung lah pergi pokoknya. Malah kena orang, lalu ini orang. Yang penting nawa itu. Alhamdulillah, kita lah sampai lagi di bulan puasa tahun ini. Dan juga kita didodok di Sorau yang Masya Allah, Sorau ini berkah lah, Masya Allah. Sorau tertua di Bangka Belitung nih, guys. Di Bangka Belitung, bukan di Bangka Baraja. Bukan Bangka Baraja, Bangka Belitung, Sorau Tanjung nih. Sorau Tanjung, terus Berdiri tahun berapa? abad 1288. Nah, bayanglah tuh. Tuh. Jadi Masya Allah lah, ngomongin soal Sorau ini lah banyak lah Ustadz. Tahun untuk Sorau. Gak tau dia lah pokok. Tadi semua yang pasti kita ramaikan yang nama tetap ibadah tuh selama bulan puasa ini. Nah, Ustadz, terkait soal puasa nih. Kita nih tahu kita disuruh berpuasa. Kita lah sering lah dengar, kenapa istilah tuh, kenapa kita harus puasa kan? Itu ada tak penjelasan yang harus kita, saudara-saudara juga tahu gitu. Nggak, silakan tak. Jadi katakan, kenapa kita disuruh puasa? Disuruh puasa. Kesana kayak agama tuh kayak Maksudnya nyiksa gitu. Disuruh nahan lapar, udah beli minum. Udah boleh ketemu dengan Willy. Juara. Benar loh. Kayak baru kawin kesian. Malam mulai kan? Malam mulai. Jadi katakan bukan berarti agama Islam itu agama yang keras. Di dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, itu artinya kalau seandainya ada orang yang tidak puasa, dikhawatirkan imannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi naudzubillah, gara-gara dia mampu, tapi dia tidak nak puasa, nanti di akhir umur takut imannya lepas. Naudzubillah. Itu yang kita takutkan. Badan kuat, sehat, tapi tidak nak puasa. Gara-gara sakit tapi tidak nak puasa. Ditakutkan akhir umur imannya lepas. Tahun sekali. Sahur lah banyak. Sahur 3 piring. Bukan 3 piring. Agak kuat juga. Nah, ini katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami perintahkan kalian berpuasa sebagaimana kami telah memerintahkan umat-umat terdahulu juga berpuasa. Jadi rukun
sebelum kita nih orang lah puasa semua. Sebelum kita tuh masuk Islam. Sebelum ada Nabi Muhammad. Jadi Oh, semua gitu. agama itu pernah Semua puasa. agama ngajarkan puasa. Semua agama ngajarkan Jadi pada puasa. dasarnya semua agama tuh ngajarkan puasa. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh sampai Nabi Isa, tidak ada sikap pun Nabi kecuali puasa semua. Umatnya puasa semua. Walaupun dikatakan puasa umat Islam ini merupakan puasa yang paling ringan. Puasa yang paling ringan. Puasa yang paling ringan gitu. Ngapa? Jadi kalau kita bandingkan dengan Nabi Isa, dia orang tuh umat Nabi Isa puasa sebulan penuh. Sebulan penuh. Sebulan penuh kapan datang waktu maghrib kalau kita makan dia ada. Jadi terus nyambung terus. sebulan. Nah, ini baru benar dikatakan sebulan penuh. Wadaw. Kalau kita ini tanya orang, anggap puasa dah sebulan penuh minggu berarti. Padahal kalau Iya. hitungan setengah hari kan. Malam dan makan. Tapi kalau Nabi Isa, orang Nasrani memang full bulan. Jadi kapan datang waktu maghrib, tidak boleh makan. Sampai malam tidak boleh makan. Sampai sahur tidak boleh makan. Nyambung sehari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan. Matilah. Memang dikatakan banyak yang mati. Kuat. Dengan Dalam tafsir Al-Khazin, dikatakan banyak yang mati. Ada sih orang yang kuat. 30 hari dia tidak mati. Rajin. seorang raja. Jadi raja itu tidak ada mati. Sebulan dia puasa tidak ada mati. Tapi mulutnya tahu. Mulut sakit. Dia sakit. Anak buah bilang, wahai raja, jangan khawatir. Besok hari ke-31 kita lah boleh makan. Oh, lebaran. Istilah itu lebaran. Siap-siap lebaran, siap-siap makan. Makan. Lah ancang-ancang makan obat. Pegang Nabi Isa datang. Nabi Isa datang, kata Nabi Isa, Allah nyuruh nyambung minggu lagi. Ya Allah. Jadi apa Allah nyuruh lagi? nyambung minggu lagi. Raja tadi apa boleh buat? Perintah Allah. Dia puasa lagi. Subhanallah, dengan puasa tambahan seminggu itu sembuh ular. Sempurna. Lah suka ya. Pas minggu lewat, waktu buka datang, Nabi Isa datang lagi. Kata Allah nambah seminggu lagi. Puasalah dia seminggu lagi, akhir mati juga raja. Mati juga. Ini dikatakan umat-umat terdahulu itu puasa harus. Ada orang yang puasa seminggu, seminggu itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngomong, tidak boleh ngapa lah. Itu yang benar. Benar itu. Seminggu ada kan kayak gitu. Jadi kalau kita bandingkan umat Islam, umat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu, puasa kita lah yang paling gampang. Kita ada sahur, Ada sahur, iya. ada buka puasa. Buka Paling ringan lah. Paling ringan. ringan. Nanti katakan ngapa agama tuh nganjurkan puasa? Agama nganjurkan puasa soalnya dengan puasa tuh orang bakal bagus. Dengan puasa tadi melatih orang biar dia sabar, melatih dia biar Ada dia sesuatu berteratur. yang buat dia teratur jadi kan. Jadi ada sesuatu hal yang bisa nyetel badannya biar bagus. Jadi tanpa dengan nasihat, tanpa dengan ilmu, dengan puasa tadi buat badannya bagus. Dengan puasa tadi tingkah laku bakal bagus sendiri. Bukan dengan tuh dia. drama bukan. Ah. Timbul sendiri. Timbul sendiri. Nah, maka dari itu ngapa agama ini nganjurkan kita puasa. Soal puasa itu bakal nyetel orang jadi bagus. Di samping puasa pun juga bikin badan kita sehat. Benar, setuju Ustaz. Itu ada ilmu kedokteran loh. Nih saya, anak pun secara pribadi ngerasa, bukan ini yo. Ngerasa setiap kalau di luar bulan puasa tuh, makin berat lah badan tuh. Yang asam lambung naik lah, apalah. Banyak air. Nah, emang di bulan puasa nih selalu terasa perbedaannya tuh. Kok jadi lebih enteng gitu kan? Walaupun puasa kita nih agak level-level yang ada. Tapi emang tuh benar tuh kesehatan emang terasa. Jadi kita tidak tahu kalau hari biasa Senin Kamis kita puasa. Kayak Benar lah. Karena kebanyakan orang di akhir puasa itu sehat badan. benar tuh. Tapi habis lebaran kawan. Tuh. Lepas Karena lepas kendali lagi. Tadi sejarah puasa nih. Awalnya. Ustaz yang ngebatal puasa nih apa aja? Nah, benar. Minum. Karena mungkin kondisi dunia lah berubah. Ada hal-hal yang tidak ada di zaman dulu, ada di zaman sekarang. Bisa jadi tuh, yang dulu tidak ada, sekarang ada. Tiba-tiba tuh bisa batalkan puasa gitu. Benar kan? ini hal-hal yang batalkan puasa. Selain makan dan minum. Selain makan dan minum. Selain makan dan minum, di antara tidak boleh masukkan sesuatu lewat mulut ataupun hidung. Apa nih? Cair, benda cair, benda padat. Tangan? Entah tangan, entah cairan, padat, apapun. Oh, dari hidung. Tidak boleh masukkan dari mulut, hidung, Nah, kemaluan depan, kemaluan belakang. Kalau kemasukan sesuatu
dari 4 jalan tadi. Iya. Hidung, mulut, kemaluan depan, kemaluan belakang, batal puasa gitu. Batal. Cairan Dengan Kemaluan sengaja, depan. kan dengan sengaja, Ro. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau kemaluan depan kayak masang kateter. Oh iya. Zaman Nabi kan tidak ada Iya, kateter. iya, yang muda. Kalau orang yang sakit masang kateter, masuk lewat depan, batal. Atau lewat belakang. Maaf ngomong mungkin penyakit cacingan mungkin. Oh iya. Oh iya, iya. Sakit cacingan. Kalau seandainya sakit cacingan, cacing keluar misal. Ini kemaluan belakang dia. Cacing keluar. Hmm. Habis keluar, Hmm. dia nengok kayak corona aja ada. Jadi cacing dari masuk lagi. Nah, dikatakan dengan cacing masuk tadi, Telah. itu disebut dengan barang yang luar masuk ke dalam. Udah batal. Walaupun tidak ada menyangan gitu. Iya, iya, iya. Jadi cacing tadi keluar, dia masuk lagi, lambatalkan Lambatalkan puasa. Atau di zaman sekarang masukkan sesuatu lewat hidung. Kayak Swab. Nah, Oh, swab. anu. Kalau bikin inhaler, Kalau bikin hello tidak apa-apa. tidak apa-apa. Soalnya hanya udara. Wah. Ada kelihatan tuh. Nah, kalau Yang batuk tuh kalau kelihatan. Kalau inhaler kan dibuka ada kelihatan kan. Ini yang batalkan tuh kalau seandainya kelihatan. iya, iya. Entah dia Benar, benar. kayak cotton bud atau bentuk swab tadi kan. Swab tadi. Tadi batal. Jadi swab tadi membatalkan puasa. Kalau swab menurut ulama 4 mazhab membatalkan. Membatalkan, Ro. Membatalkan. Oh. Jadi Jadi kemarin sempat diperselisihkan. iya, kata dalam Dia kondisi mengatakan- darurat, iya, darurat Dia sekarang. mengatakan swab ini tidak dibatal soalnya tidak ada pengaruh ke lambung. Tidak ada menyenangkan, tidak ada Nah, buat lapar kita hilang. hmm. Nah, perlu kita ingat yang batalkan puasa itu tidak harus makan. Masukkan sesuatu lewat 4 jalan itu lah batal. Masuk sesuatu ataupun swab lewat hidung tadi itu lah batalkan puasa. Menurut 4 mazhab. Walaupun kalau seandainya orang bilang di zaman sekarang ini mendesak. Ada saat darurat. Ya. Nah, ini tergantung kondisi lah. Kalau kita ngelihat akhir-akhir ini ulama berpikir kalau seandainya corona memang benar Mhm. dan kita pun diharuskan untuk swab, Ya. maka swab tadi boleh, tidak ada berusaha, tapi alangkah bagusnya ditoto. Walaupun ada yang mengatakan tidak ada batal. Ada yang mengatakan tidak ada batal. Karena di zaman sekarang banyak orang yang mengatakan tidak ada batal. Soalnya darurat. Iya. Nanti dulu darurat ini Ada kondisi seperti darurat apa? benar-benar apa enggak? Iya. Soal corona ini kayak buah penunggu. Buah penunggu ini dibilang ada ada, dibilang tidak ada. Iya. Nah, ini corona ini dikatakan kalau seandainya memang ada corona dan kita harus di swab, kemungkinan besar diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi kalau kita ngelihat di zaman sekarang ini kayak corona ini hanya permainan. Wah, meneguh lah. Kalau kita ngelihat zaman sekarang corona ini masjid-masjid dipantau. Iya. Kapan sembahyang harus berjarak. Kapan Jumatan harus meter. Iya. Kapan terawih harus sekian. Majelis pun tidak boleh dari di atas 50%. Tapi kalau seandainya kita ngelihat di mall-mall banyak. Tidak ada jaga jarak. Ada jaga jarak. Pasar di Antrian gas di pom bensin. Tidak ada jaga jarak. Jaga jarak. Kenapa rumah ibadah? Berarti corona ini bisa milih-milih tempat. Dikatakan. Ya, ulama katakan corona ini mungkin kepastiannya tidak jelas. Jadi alangkah bagusnya kita ngikut ulama yang lebih banyak. Iya. Kalau kita bandingkan ada sejuta ulama yang ngomong batal, yang ngomong tidak batal cuma siko. Jadi katakan alangkah bagusnya kita ngikut ulama yang banyak. Kalau kita nak swab tidak bagus swab, tapi nanti diborgol sehari juga. Ya. Tadi lah, Ro. Tadi sampai ke kalau yang membatalkan tadi, Sar, selain makan, minum dan masukkan benda-benda yang tadi itu, di luar tuh ada dah kayak sesuatu kegiatan kita yang istilah olahraga misalnya, olahraga yang terlalu terlalu berat maksudnya itu. Hal-hal yang kayak gitu tuh jadi nilai puasa kita batal apa enggak gitu. Apa hubungan? Olahraga lah misalnya anggap terlalu ekstrim misalnya. Ini kita bahas yang batal dulu ya. Yang membatalkan. Jadi sebenarnya yang batal nih, yang batalkan puasa ini banyak. Bukan kita kurang nyadari. Di antaranya kayak tukang jahit. Menjahit. Tukang jahit hati-hati. Kalau udah pental kita batal. Tukang jahit. Kok mau jelasin sejarah gitu? Tukang jahit ini kapan dia masukkan benang ke jarum? Iya. Biasa macam mana? Tuh. Biasanya kayak gitu. Basah kan? Dijotok. Kalau udah masuk apa lagi yang terjadi? Tambah lagi. Dimasuk lagi. Benar. Dikatakan air liur kita nih. Air liur kalau seandainya ke dalam mulut boleh ya?
naik turun boleh. Tapi kapan lampu merah dibela keluar, Malah keluar. tidak boleh masuk lagi. Nah, ini Ke kita tahu basah nih. di benang, jadi itu nggak basah. Hmm. Air liur nih, Ah, ah. masuk lagi basah. Terus Nah, Mak-mak juga nih. Mak-mak anak-anak gadis yang nak jahit di rumah. Ha? ingatkan mama. Batal mak puasa dari siapa? Ini dari Ustaz Muhammad. Ini tengok nyek deh. Oh, sumpah tahu. ada pengalih loh. Kok salah? Sebenarnya ilmu duanya. Kadang-kadang kita ini males. Benar. Karena cuma makan sama minum dulu. Iya. Padahal yang batal kan tuh lebih banyak. Bang. Lagi tak Oke, apa San. kita? Termasuklah kayak kita berenang. Nah, berenang. Nah, kata orang yang maaf yang ngomong yang ikut dalam air. Nah, Batal ini. masuk. Kapan kita berenang, kapan kita nyelam, Nah. takut buang angin, Ah, salah gerak kan. ah, Nah, kupu-kupu salah gerak, ah, jadi gerak lebat. iya. Salah gerak, kupu-kupu keluar dari belakang. Ah. Nah, Mantap. Ini dikatakan batalkan puasa. nah, Kan bakal. membatalkan puasa, Ah, bukan gara-gara angin kita keluar, bukan. iya. Tapi gara-gara ada yang masuk ke dalam. Dengan keluar tadi itu ada yang masuk. Ini kalau kita zoom nih. Kalau kita zoom, Ah, ini kan kemaluan kita. ah, ah. Kapan kita buang angin macam ini? Buka, benar. Ah. Kapan buka? Itu Basah nih kan? Ah, iya, iya. Air. Oh. Kapan ditutup? Masuk Air. ya. Tadi kata batalkan puasa. Batalkan puasa. Jadi jangan berenang, hati-hati lah. jangan nak iya juga mentang-mentang air laut sedap. Jangan nak. Stop dalam air. Puasa batal. Batal. Tuh. Aja tak. Mungkin hal-hal yang makruh pula. Yang makruh. Nah, kayak tadi. Saya nak nanya nih guys. Nah, Sekarang ini kan kita musim nih orang ini tidak keluar nih. oh main game, game mana? Game kayak ada chip kita. Nah, saya dah tahu chip. Jadi chip dulu gini kan. Kalau dia chip makanya Bisa chip itu dibeli, dipermainkan di online, bisa menang dijual belikan lagi. Macam mana? Batal lah, membatalkan puasa. kalau batalkan puasa dah. Ah, Kalau batalkan puasa dah. Oh, dah. ah. Jadi bisa mengirangkan nilai puasa dia. Pahala puasa kita berkurang. Semakin banyak chip kita yang berbotak, Ah. semakin banyak pahala kita yang diambil. Segayung. Jadi jangan dekat jual beli tips. Ribut dulu. Libur dulu lah belum masuk ini. Oh, alam zikir udah. Oke, baik, lanjut. Yang makruh kan, Ustaz. Tadi kita lah ke yang batalkan, oh. Ada berapa kok? Terus yang memakruhkan, yang buat puasa kita jadi makruh. Yang buat kita makruh puasa itu kalau seandainya ada sesuatu yang bikin perasaan lapar kita hilang, ataupun sesuatu yang bikin perasaan haus kita hilang, Oh, ataupun yang menguatkan badan kita. menguatkan badan kita. Seperti misalkan kita berendam di bak kamar mandi. Di bak kamar mandi. Gara-gara Panas nih, ada ngilangin Kita haus berendam. misalnya. Kapan kita berendam, Oh. walaupun tidak kentut, berendam tuh makruh. Makruh. Atau kita ambil batu es, Oh, atau kita full ke nasi, sengaja. sengaja ngefull. Dari pagi sampai sore mantap di bawah dengan tujuan untuk mengurangkan rasa lapar tadi. Itu makruh. Pada dasar makruh. Atau pakai minyak wangi. Wangi? Pakai minyak wangi ini segar kan? Ini kadang kapan kita pakai minyak wangi segar, dengan segar tadi rasa lapar kita berkurang, lesu kita berkurang, jadi segar badan. Maka pakai minyak wangi yang berlebihan makruh. Makruh. Kalau gosok gigi sesudah subuh, Nah, mampu lah. Ini tadi. ini pasti sering nih, oh. Gosok gigi. Gosok gigi. Gosok gigi kalau seandainya pakai odol. Kalau seandainya pakai odol, dari mulai subuh sampai maghrib makruh. Mampu. Jadi kalau sebelum subuh, Sahur tuh lah berarti. Kalau sahur, Ah. bagus. Tapi kalau seandainya pakai odol pagi sampai sore makruh. Makruh. Yang kedua kalau seandainya odol berakhir, hati-hati. batal. Seandainya odol ada rasa min, Ada minum. rasa min tadi masuk, bisa Batal. batal. Wow. Rasa min, apalagi mungkin odol kita habis, pakai odol anak. Rasa strawberry, Rasa buah-buah. Rasa buah-buah. rasa anggur masuk ke dalam. Jadi gosok gigi dengan odol itu harus hati-hati. Jadi bagus catatan ya. dengan odol itu sebelum subuh lah. Sebelum subuh. Kalaupun setelah subuh kita nak gosok gigi, boleh, jangan pakai odol. Jangan pakai odol, loh. Polos jalan. Sama lah dengan siwak hukum. Orang yang pakai siwak dengan orang yang sikat gigi tanpa odol, sama hukum. Dia boleh dari pagi sampai zuhur.
Oh iya iya. Dari zuhur sampai asar makruh. Makruh. Dari asar sampai maghrib lebih dimakruhkan Lebih lagi. dimakruhkan lagi. Kenapa Terus- dimakruhkan? Soalnya bisa nyegarkan badan. Iya. Itu emang berpuasa tuh bukan biarlah Ustaz, oh, apa yang terjadi kayak badan kita nih, oh. Sebenarnya, oh, nah bau lah mulut kita hawa. Ya emang kayak gitu. Kenapa bersiwak, gosok gigi dimakruhkan? Iya. Ada yang bilang kan Islam kan ngajarkan bersih. Iya, Bukan iya. gitu. Ah. Soalnya kata Nabi, orang yang puasa tuh napasnya lebih wangi daripada misik. Di mata Allah, Di mata Allah. bukan di mata kawan kita. Enggak kan mungkin orang sinaris yang nggak tahu tuh misiknya apa sih. Misik. Nah, Minyak misik. Misik itu maksudnya minyak wangi yang paling wangi. Bukan misik yang ada di pasar ini. Oh, oke. Beli minyak misik. Ini yang kata Nabi bukan. Maksud Bukan. misik tadi minyak wangi yang paling wangi. Paling wangi. Jadi kapan Allah nyium bau mulut kita ini aroma luar biasa. Kalau kita pakai siwak, kalau kita masuk ke sikat gigi, busuk hilang. Busuk hilang tapi wangi berkurang di mata Allah. Oh iya. Padahal sebisa mungkin yang kita buat selama puasa ini harus menyenangkan Allah terus ya, tau? Menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah. Ah, mulut bau busuk, nah apa macam mana? Yang penting tadi dulu iya. dari puasa. Iya, itu Allah. Benar. Makanya orang-orang tidak Benar. baik, tidak bagus puasanya. Orang yang paling tinggi nilai puasa, orang yang paling ngerasa lapar. Orang yang paling tinggi nilai puasa, orang yang paling ngerasa haus. Maka dari itu kalau seandainya ada kuli yang puasa, paling besar pahala dia. Oh, iya. Dibandingkan dengan Orang-orang biasa, oh, jadi koran, ada. yang cuma pegang Quran. Ah. Memang Quran bagus, Nah, tapi yang kita bahas nih sisi capek dia. sisi ujiannya lebih Kapan dia cuma ngaji aja di rumah, Hmm. kapan mau tasbih aja bagus. Nah, Tapi dibandingkan yang di lapangan tadi, nyari yang nafkah. batu, yang Iya. angkat barang Iya. di puasa, Iya. jauh lebih besar nilai puasa dia. Karena Betul. dikatakan nilai puasa itu tinggi dengan kadar capek dia dan kata. Yang olahraga tadi jam Ustaz? Ini karena lagi ada nih yang musim sepeda nih. Yang sampai berapa dah? 10 kilo yang mau bulan puasa nih. Dia mungkin sambil nunggu berbuka nih, osek-osek dia putar lo, tapi treknya jauh gitu, macam hari biasa lah dibuat kayak gitu. Macam mana? Olahraga Ada olahraga, Maksud. Olahraga. kalau seandainya olahraga sebenarnya ada Tidak masalah. tidak bagus. Tapi kalau seandainya dia bikin capek, lantas dia haus, batal, Buka puasa. buka puasa, berusaha. Bisa usah. Tidak dosa sama sekali. Tapi kalau seandainya tujuan dia untuk menghindarkan hal-hal yang tidak bagus, Dengan Hindarkan berpuasa, maksiat. dengan bersepeda tadi, oh. dengan dia Olahraga. mengatur waktu dengan hal positif lah kemarin. Itu boleh-boleh ya. Oh, ya. Jadi ada masalah jadi hal-hal kayak gitu. Ya. Jadi kan misalnya nih tentang pahala puasa tadi, nilai pahala puasa tadi. Sekarang dunia nih lah era lah digital, biasalah sosmed. Update satu. Update 100. Nah, Alhamdulillah terawih hari ketiga selesai. Berbuka makan nih, wah pokok masya Allah, alhamdulillah dapat nih makan apa, posting makan. Nah ya, yang dunia sekarang lihat. pokok zaman status kan. Jangan. Itu apakah bisa berefek untuk menghilangkan pahala puasa kita tadi dengan kita, ataupun kita buat status yang menghujat orang? Teri aja lah gue nih puasa, ya kayak gitu kan? Benar. Yang kejadian gitu sekarang. Nah, itu gimana kan? Kalau status bulan puasa, status makanan, Iya. status siap-siap berbuka, status alhamdulillah anak lulus semua, sepuasa full. Alhamdulillah telah tarawih, alhamdulillah lah sekian juz. Ini tergantung niat dia. Kalau niat dia untuk ngambuk ke orang lain, Ya, jelas itu. bisa. Dan jelas pasti ngurangi pahala puasa dah. Jelas, itu ngurangi pahala puasa. Tapi kalau niat dia beda, dia ngupload makanan. Nah, Ada sirup, ada cendol. Di bawah ada tulisan 20K. coba lo. Untuk menjual. Delivery order. Ngupload juga kan? Gara-gara niat beda. Oh, Jadi yang boleh itu kalau seandainya niatnya ria tadi. Ria tadi lah. Ngambuk. Iya, jadi. iya, iya. Menunjukkan anak dia mampu. Ah. Atau dia nyindir kawanan. Dia nyindir kawannya yang mana anak kawan itu tidak ada mampu puasa. Anak dia mampu. Dia nak nyindir anak kawan tadi. Oh. Dengan nyebutkan anak dia mampu. Iya. Nah, jelas tidak boleh. Oh iya. Bisa jadi pahala dia habisnya. Tapi kalau seandainya niat dia untuk bikin semangat kawan-kawan,
kayak Abang Angga kan? Iya. Bang Angga ini kalau seandainya bikin status terawih di sini, Oh, setengah kampung ikut. memicu orang gitu. Kalau seandainya dengan status dari Bang ngajak orang, Ah. saya terawih di Tanjung. Oh. Nanti setengah kampung ikut, wah Bang Angga. Ah. Mimpin gitu. Itu Yuk, terserah. Ini kalau seandainya kita bikin semangat yang lain, tidak bagus. Berarti ada Ada niat. ya kayak begitu. Lama-lama lebih niat. Ada kepikiran buat tanya tuh? Setengah bedeng maras masuk ke Jadi pada itu emang kembali ke niat kita untuk cuman gitu kan. Sudah tuh ya emang sedapat mungkin dijaga juga lah Sado. Karena sering saat ketemu orang yang tengah emosi marah-marah. Weh, kau dia nih tekrio aja, boleh puasa aman dak. Ha, dia selalu bawa puasa nih tak. Kalau batal Sebagai macam mana tak? Oh. Macam mana tuh? Tekrio aja boleh puasa. Ini alangkah bagus tuh kalau kita bikin status tuh untuk yang baik-baik ya, untuk ngajak orang, untuk Ngajak ngajak orang. semangat. Ditahan. Jadi kalau seandainya kita lagi bahagia, lagi marah, janganlah bersangkutan tersebut yang nyambung ke status, jangan. Oh, Jangan berkaitan dengan status atau menghujat orang. iya. Tidak boleh. Kalau nggak dibuat artinya membatalkan puasa. Aku mengurangi pahala. Kurangan puasa pahalanya. Mengurangi pahala puasa gitu. Ya percuma udah jadi capek-capek seharian nahan lapar apa tapi Jatuh Apa kita ada menghilangkan apa lah. kewajiban. Coba menghindarkan dia dari neraka, hasilnya tidak ada. hasilnya tidak ada. Waduh, emang anak lah kan kai. Gawe gawe yang tidak ada bernilai apa lah kai. Kayak gitu kan rugi benar. Tapi nilai luar biasa. Tapi bilang orang puasa itu diam ibadah. Diam aja ibadah. Diam ibadah. Nafas itu tasbih. Nafas orang puasa itu tasbih. Napasnya tasbih. Kayak orang jual cincau aja. Cincau. Nah, berapa yuk? 2.000. Nah, omongan dua pihak tadi itu tidak ada ibadah sama sekali kan di mata kita. Tidak ada zikir, tidak ada. Tapi di mata Allah ibadah. Ibadah. Di mata kita kan cuma berdua. Ya kolak. Daun. Berapa nih? 2.000, 3.000 misalnya. Omongan dunia. Tapi di mata Allah kayak zikir gitu. Zikir. Nafas jadi tasbih. Arti dua Ramadan itu. Memang benar-benar berkah Kita ngomongnya apa jadi no? tasbih. Ngomongnya kita dapat pahala istilah. Asal ngomong yang baik lagi. Itulah. Jadi alangkah rugi ya. Tidak lakukan. Hal-hal kayak gini dah kita buat hal yang baik di bulan puasa nih. Rugi benar-benar rugi. Yolah kita olah sedapat mungkin dimulai lah. Udah ini puasa tahun nih lah. Sekarang entah kita malah ditambah lagi di upgrade lah. Jadi nambah. kan ibadah tuh kesenangan buat kita. Nah benar. Jangan jadi paksa. Walaupun yang namanya ibadah tuh tidak ada yang menyenangkan guys sebenarnya. Benar ya Saro? Rata-rata agak berat. Kita tengah Cuman kita sedap-sedap jangan pedo. happy. Sedap-sedap pedo disuruh bangun sobo. Suruh bangun. Tidak pergi. Kumpul duit banyak-banyak disuruh zakat. Kumpul. Suruh haji. Gak ada menyenangkan, tapi emang itulah tuntutan kita udah. Nih, Tar, ada sih kok lagi, ada pertanyaan orang. Dia puasa tapi tidak sembahyang. Macam mana tuh? Sholat gak? Tapi dia puasa, bangun sahur. Sebentar Ramadan sahur, puasa, berzakat, tapi tidak sembahyang. Ini istilah puasa itu hal yang wajib. Wajib. Puasa itu hal yang wajib. Sembahyang hal yang wajib juga. Jadi dengan berlainan kewajiban tadi, satu sama lain itu tidak mempengaruhi. Jadi kapan kita tidak ada sembahyang, puasa tetap sah. Tapi alangkah sayang kalau seandainya kita puasa tapi sembahyang enggak. Ibaratnya kayak kita ceramah, pakai imamah, pakai baju koko baru, tapi pakai celana pendek. Ini kan wajib ditutup. Ini wajib ditutup. Tapi ditutup jam 11. Jadi ibarat kayak dia ceramah, pakai imamah, pakai sorban, pakai baju koko, pakai hawa yang paling pendek. Jadi kewajiban itu udah lengkap. Kewajiban adalah lengkap. Jadi alangkah bagus tuh. Di samping dia puasa, sembahyang juga. Walaupun tidak membatalkan puasa. Puasa dengan dan sembahyang juga. puasa tetap jalan terus teman. Tetap sah. Tapi ya balik lagi ke nilai tadi Saro. Nilai tadi. Kan ya jelas berdosa juga lah, tidak sembahyang. Yang lebih parah nih ada orang yang dia terawih Terawih. tapi tidak puasa. Iya nih kebalikannya. Yang benar. Lebih parah. Rajin di Saro, di Ada terawih. yang ujungnya ada. Ada emang benar. Orang terawih semangat. Sorban kalau itu siko dia dulu. Tapi tidak terawih. Yang terawih, Kalau yang ada sakit mah, kalau dia tidak puasa. ada sakit mah, ada banyak makan pelat. Macam mana dong? Kalau seandainya memang tidak puas, boleh total. Boleh kata.
ada uzur, ada uzurnya. Tapi rata-rata orang sembuh ya, sakit mah puasa ini. Ayo saya tuh mah luar biasa. Saya aja. Ustaz, benar Ustaz ini mah. Saya mah. Tapi dengan puasa jadi sehat. nah, Saya itu tadi. tidak malas. Asal tahu benar bukan benar. Ya, luar biasa ya Allah. Jadi alangkah rugi, benar-benar rugi di bulan ini. Tidak ada buat hal-hal yang baik-baik tuh. Yang Tidak ada. tetap itu langit lah. Rugi lah. Apa lagi? Sayang benar nih. Ini kesempatan setahun sekali Tahun sekali. dan selama sebulan nih. Popo lagi ketemu baru. Lagi awal-awal puasa nih. Baru berapa hari puasa? Lebaran gimana? Ah, Popo lagi ketemu bulan baru. benar lagi mumpung kita ketemu. Karena tahu kalau pada kayak gitu. Enggak lah. Benar, kalau alam kita tidak tahu nama kan, nama ajal. Benar. Bertemu itu tinggal. Saling bersemangat bagi. Saling bersemangat. Jadi kami juga di sini bukan anak ngadu-ngadu kami ibadah macam mana, tidak juga. Mungkin Ustaz tahu kami berdua. Saling mengajar. Tapi minimal kita ada kesadaran dulu lah. Memperbaiki yang berwenang perlu diingatkan. betul lah. Anak yang sering berwenang. Nak senang, ijun. Berwenang libur dulu. Nah, ini bro. Heboh dulu. Libur. Yang berwenang yang ngapel itu. Itu benar tuh. Cara lebih sayang tuh. Berarti itu lebih sayang dengan Ramadan. Nah, sanggup gak ngomong gitu, Jon? Itu. Jadi yang berwenang jangan dulu. Betunang tahan lah. Tahan dulu. Janganlah. Langsung kawin. Kalau Allah dengan ibadah Ramadan ini hubungan kita dijaga sama Allah. Tuh kan? Nah, benar tuh. Karena kita saling ngasih semangat, maksiat kita sebisa mungkin kita kurangi lah. Bulan ini jaga kesucian bulan ini, Ustaz. Benar. Sayang benar. Sayang, benar. Ini Rem, benar. Sayang. Jangan sampai kita tidak ada jangan sama sekali tidak ngapa lah lewat macam hari-hari biasa puasa nih. Alangkah rugi ya. Jalannya enggak kata orang maksa, maksa jalan lah. Benar. Ini adalah bulan Ramadan. Nah, kan? Sohibul al-muhajirin. Bedeng laras. Dah, kayak lah itulah cukup panjang lebar juga nih. Dan insya Allah rencana kita juga program nambah pahala nih sama Ustadz Muhammad juga rencana kita tuh setiap minggu. Insya Allah kalau emang ada waktu memungkinkan, insya Allah kita akan terus bahas masalah puasa nih lah selama sebulan puasa nih. Setiap minggu kita ada kajian dengan kajian yang berbeda-beda. Kalau ini kita tentang yang batal, yang makruh, mungkin nanti tentang godok puasa kita yang lama yang tidak pernah kita buat gitu kan. Itu makanan puasa dah. Kayak gitu. Kita tahu kan kalau mau jualan. Benar. Sunah puasa loh. Sunah puasa macam mana. Akhlak dulu. Insya Allah tuh nanti lanjut sama saja. Pokoknya kita di bulan puasa nih kajian monyet ini pokoknya yang religius lah pokoknya. kita fokus ibadah untuk hal-hal yang kayak gini. Insya Allah. Tahu kita tahu. Benar. Itu dah. Cukup sepertinya kita lana siap-siap nak buka juga Ustaz. Cincang. Ya, kami tutup dulu program nambah pahala kita sore ini. Insya Allah mudah-mudahan yang kita buat, yang kita obrolkan ini ada manfaat untuk saudara-saudara semua yang nonton. Doakan juga mudah-mudahan untuk kedepannya kami juga agak terus membuat konten-konten gini, kajian-kajian tentang Ramadan selama bulan puasa kita tahun ini, insya Allah. Ustaz, makasih banyak telah nyempatkan waktu untuk kami. Ustaz, gue nutup lah atau kami atau semua wajib telah yang nonton. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Amin. Wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa ihfazna min adh-dhunubi wal adham. Amin. Allahumma asqitna bi lailatul qadar wa azimna bihal ajr. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.